Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini. Semoga semuanya selalu diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Ya, isu tentang ubi kayu sebagai makanan alternatif pengganti nasi masih menjadi trending topik di negara tetangga. Hampir tiap hari tak sedikit komentar netizen maupun video-video parodi tentang ubi kayu ini berseliweran di dunia maya dengan ragam ekspresi dari warganet sebelah. Nah, ada lagi netizennya yang sebenarnya ia menyetujui anjuran dari pemerintah. Namun ia juga meminta agar pemerintah pun ikut memikirkan bagaimana cara agar ubi kayu bisa diolah atau dibuat sehingga bisa seperti beras agar bisa menjadi panganan-panganan lainnya. Makan ubi kayu sebagai pengganti kepada nasi. Itu saranan yang dipetua Dewan Rakyat. Saya rasa kalau makan ubi kayu macam tu ya, tak nak rakyat Malaysia. Tapi sepatutnya kerajaan memikirkan supaya ubi kayu itu boleh diolah sehingga menjadi macam beras. Dan itu telah pun dibuat di beberapa negara. Jadi tak susah pun. Kalau ini boleh dibuat, barulah betul-betul efektif. Maknanya ubi kayu itu diolah boleh jadi macam beras. Boleh buat nasi lemak, boleh buat nasi kukus, boleh buat masak nasi macam biasa. Itu barulah tepat. Dan kalau itu boleh dilaksanakan, memang sangat menguntungkan kepada negara. Kerana penanaman ubi kayu di Malaysia jauh lebih mudah daripada penanaman padi dan juga lebih efektif. Ubi kayu untuk kawasan misalnya 1 ekar penghasilannya lebih banyak daripada padi dan penanamannya pun lebih mudah. Kalau itu dibuat oleh kerajaan Malaysia, itu lebih bagus. Jadi Bernas sepatutnya sudah memikirkan hal ini, supaya ubi kayu itu boleh diolah menjadi beras. Yang juga boleh dibuat nasi lemak, boleh dibuat nasi campur, boleh dibuat bubur dan sebagainya. Sama macam beras. Dan dari segi khasiatnya pun lebih bagus ubi kayu. Kerana glycerin indexnya lebih rendah. Dan orang yang kencing manis pun lebih bagus makan ubi kayu. Dan juga untuk mengelakkan kadar gula yang terlampau tinggi. Jadi kalau kerajaan boleh olah ubi kayu menjadi beras, itu sangat bagus. Bahkan Felda pun sudah boleh menukar kelapa sawit kepada ubi kayu. Kemudian ubi kayu itu diolah menjadi beras. Jadi nanti akan ada beras ubi kayu. Ini saya sokong. Tapi nak makan ubi kayu macam tu je, pengganti nasi, tak adalah. Tak adalah. Kecuali dah darurat sangat. Macam zaman Jepun dulu, bolehlah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sebenarnya usulan tersebut tidak salah. Namun disinilah yang bisa kita katakan mereka yang selama ini membangga-banggakan IQ-nya di atas Indonesia. Namun kreativitas dalam mengolah ubi kayu menjadi produk-produk pengganti beras akan tetapi harus menunggu pemerintah yang berpikir. Sedangkan Indonesia yang IQ-nya dikatakan di bawah mereka sudah membuat banyak produk dari ubi kayu yang menjadi makanan-makanan yang bermanfaat bagi tubuh, termasuk mengolah beras dari ubi kayu. Prabowo Subianto menyebut singkong dapat menjadi solusi atas tantangan pangan dunia. Indonesia sudah memproduksinya menjadi berbagai produk makanan siap saji. Hal ini disampaikan dalam sambutannya di Global Food Security Forum G20 Nusa Dua, Bali, Minggu 13 November 2022. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga membawa beberapa contoh produk buatan anak bangsa yang sudah dijual di pasaran, seperti mie instan hingga pasta singkong. Prabowo juga menyebut singkong unggul karena merupakan tanaman yang efisien. Keunggulan ini pernah juga diutarakan Bill Gates kepada publik. Bill Gates pun menggelontorkan dana sekitar 50 juta dolar Amerika Serikat untuk riset tentang singkong, yang disebutnya sebagai tanaman yang paling menarik di dunia. Jawa Barat Selasa sore. Acara peluncuran beras dari olahan singkong produksi petani Indonesia ini
ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Perum Bulog, Masyarakat Singkong Indonesia, dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, dan disaksikan langsung oleh Direktur Utama Bulog Budi. Nah, ini dia produk baru di toko kita, yaitu beras jagung dan juga beras singkong. Beras ini cocok banget buat kamu yang lagi program diet karena udah low kalori dan juga low gula. Cara masaknya sama aja kayak masak nasi biasa, terus akan membuat nasinya tuh lebih pulen. Untuk masalah harga, beras jagung 17.800 dan beras singkong 18.900, murah banget kan? Disinilah yang dapat kita katakan kreativitasnya masih minim, dan karena selama ini dimanjakan dengan subsidi, sehingga ketika ada anjuran agar mengkonsumsi ubi kayu sebagai pengganti nasi, protesnya selangit dan bagi mereka seakan-akan negaranya mundur lagi ke belakang, atau dapat dikatakan negaranya sepertinya sudah kolaps. Sehingga selentingan-selentingan yang tak terima dengan anjuran dari pemerintah ini menggema di jagat maya. Woi, ubi kayu. Kalau taklah jawatan kau tu senang bagi orang lain duduk tempat kau tu. Bulan-bulan puasa ni bikin orang panas. Orang Sarawak tak ada yang makan ubi kayu hari-hari. Dia orang pun makan nasi. Kau mandai kan? Kau bagi statement macam orang tak ada akal. Kau tahu tak? Apa tujuan kau cakap macam tu? Kau nak hina kami ke rakyat yang tengah susah Ada pula suruh makan ubi kayu. Kau ingat apa? Zaman Jepun? Alik kata. Masalah beras putih ni dah bertahun-tahun tapi tak dapat solution juga kan. Korang buat apa kat atas orang main? Korang main carom Heranlah aku. Belum kau minta rakyat makan ubi kayu, kau dengan family kau tu makan dulu sebulan. Nak tengok kau lalu ke tak. Rakyat fed up tau tak dengan jawapan-jawapan yang korang bagi tu. Korang bagilah jawapan yang sama setaraf dengan korang punya jawatan tu. Bagilah jawapan yang cerdik sikit. Buat malu betul lah korang ni. Dulu suruh rakyat makan kangkung. Hari ni suruh rakyat makan ubi kayu pula. Karbohidrat lah, apalah. Korang tolong share banyak-banyak video aku ni supaya sampai dekat pesawah-pesawah. Lepas ni diorang, geng-geng pesawah ni, geng-geng pesawah belakang ni, tak payah tanam padi lah. Lepas ni tanam ubi kayu. Kaselo, kau bawa cangkul ni, kau nak buat apa? Bagai-bagai kau ni. Aku pergi pasar raya, beramat ni. Ada hamba Allah tu cakap. Kalau tak ada beras, makan ubi kayu. Ni ambil cangkul, makan ubi kayu lah. Pun ada nak jamukan negeri raya ni, makan ubi kayu. Maklumlah beras dah mahal, kena makan ubi kayu. Ubi kayu kat pasar pun tak ada. Dekat pasar raya pun tak ada ubi kayu. Aku nak cari ubi kayu, kok boleh dapat dalam hutan tu cari ubi kayu. Jamu negeri raya ni, ubi kayu. Kita buat ubi kayu bermacam-macam. Ubi kayu kredit, ubi kayu bagi jamu negeri raya. Okey. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mencadangkan rakyat menggantikan nasi dengan sumber karbohidrat lain seperti ubi kayu sementara menunggu isu bekalan beras putih tempatan selesai. Saya kata cukuplah. Ibu bapa kita, tok-tok kita makan ubi kayu dulu. Waktu Jepun dulu. Zaman kita ni beras banyak. Kita negara pengeluar beras hampir 60%. Jadi tak salah bikin ngarut sangat dulu. Nakal sangat cadangan untuk kita balik makan ubi kayu. Kita kan negara abang. Kita kan negara yang sudah stable, ekonomi pun bagus. Jadi pastikanlah beras-beras yang ada tu buat keluar. Supaya rakyat kita dapat makan beras. Makanan asasi kita dah ni. Cukup-cukuplah. Idea yang tak berapa. Tak jejak dah. Ke bumi idea tu lah. Ya, kita ketahui negara tetangga ini selalu dinilai sebagai negara yang makmur dengan harga pangannya yang murah. Menurut oknum-oknum netizen Indonesia yang berada di negara tetangga tersebut, yang sudah terserang virus toksik. Namun fakta yang terjadi saat ini sedang terjadi berbagai persoalan ekonomi. Dari jatuhnya nilai mata uang, harga beras yang melambung dengan persediaan yang minim, hingga masalah-masalah dengan warga negara asing yang datang bekerja maupun persoalan persatuan warga negaranya yang masih tersekat berdasarkan ras. Sehingga kompleksitas persoalan yang terjadi saat ini bisa menjadi bom waktu bagi negara tetangga yang bisa meledak kapan saja. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.